Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you? You are fine, right? I hope you are fine. Okay. Today we will learn about expressing apology. Masih semangat? Nah, tetap semangat ya. Kita akan mulai belajar tentang expressing apology. What is expressing apology? Anyone know? If no one knows, Miss Hilda will explain about expressing apology. So, expressing apology is to apologize is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused him inconvenience or unhappiness. Apologizing is important because it means we recognize our mistake and want to improve our relationship with that person. So, expressing apology, the meaning is mengungkapkan permintaan maaf. Meminta maaf itu adalah memberitahu seseorang bahwa Anda menyesal telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat diri Anda tidak nyaman atau tidak bahagia. Meminta maaf juga itu sangat penting karena itu berarti kita menyadari kesalahan kita dan ingin memperbaikinya untuk hubungan kita sama orang tersebut yang kita punya salah kepada mereka. Jadi kita harus meminta maaf. So, for my student, don't forget to apologize if have a mistake. Okay? Permintaan maaf itu sangat wajar. Jadi, jangan malu untuk meminta maaf. Setiap kita kan dari kecil sudah diajarin untuk minta maaf dari orang tua kita. Jadi kita harus mempraktikannya ya. To my student, expressing apology. Apa saja sih ekspresi permintaan maaf itu? Nah, kan kita kalau minta maaf ada bermacam-macam ya contohnya. Di sini Miss Hilda menyebutkan beberapa kata permintaan maaf. Ada contohnya, kita baca sama-sama ya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang pertama ada sorry. Sorry itu udah umum ya, udah sering dipraktekkan tiap harinya. Sorry, maaf. I'm so sorry, aku sangat minta maaf. I'm terrible sorry, aku sangat meminta maaf. Ayo baca bersama-sama yuk. Read together. Sorry, it was my fault. Maaf, itu semua salahku. I'm really sorry, aku benar-benar minta maaf. I do apologize for blah blah blah. Aku meminta maaf untuk. Please forgive me for. Tolong maafkan aku untuk. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maafku. Pardon me for. Maafkan aku atas. I apologize for my attitude. Aku meminta maaf untuk kelakuanku. Sorry, please don't be mad at me. Maaf, tolong jangan marah padaku. I'm sorry, I should have do that. Maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan itu. I'm ashamed for what I have done. Please forgive me. Aku sangat malu dengan apa yang sudah aku lakukan. Tolong maafkan aku. Nah, itulah beberapa contoh expressing apology yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak. Lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu, jangan menunda-nunda permintaan maaf. Nah, selanjutnya accepting apology. Nah, kalau ada permintaan maaf berarti juga kita ada menerima permintaan maaf. Jadi kita harus memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Apa saja sih accepting apology itu? Menerima permintaan maaf itu. Nah, di sini ada beberapa contoh yang Miss Hilda sebutin dari formal dan informal. Yang pertama, it's fine or kita baca
Please read together with Miss Hilda, yes? Yes. The first is it's fine, or it's okay, or it's alright. Tidak apa-apa. That's fine, or that's okay, or that's alright. Tidak apa-apa. Masih sama ya artinya, cuma beda katanya. Bahasa Inggris emang seperti itu. Perlafalannya bisa berbeda tapi artinya sama. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Forget it, lupakan saja. Let's read again. Don't worry about it. Jangan khawatir tentang itu. It doesn't matter. Itu bukan masalah. Don't mention it. Tidak apa-apa. Don't apologize. Jangan meminta maaf. Never mind. Jangan dipikirkan. Please don't let it happen again. Tolong jangan biarkan itu terjadi. You should be, but I forgive you. Seharusnya begitu, tapi saya memaafkanmu. The last, apology accepted. Permintaan maaf diterima. So from it's fine until never mind to for not formal problem, ya. Not formal problem, not seriously situation. Jadi itu tidak yang dari it's fine sampai never mind itu digunakan biasanya tidak untuk masalah yang serius. Itu kayak sehari-hari kita kalau ada masalah kecil gitu bisa menggunakan itu. Nah, for please don't let it happen again. Tolong jangan biarkan itu terjadi. That is for formal situation or formal problem. Biasanya terjadi di kantor apabila kita telat, terus atasannya responnya ya kita jangan mengulangi lagi kalau atasannya itu menerima accepting the apology from the people. Nah, next, you should be, but I forgive you. Seharusnya begitu, tapi saya memaafkanmu. That's problem for formal problem or not serious problem, but kebanyakan lebih banyak digunakan untuk permasalahan yang serius, tapi juga bisa digunakan permasalahan yang tidak serius. Nah, apology accepted, permintaan maaf diterima. Itu permasalahan bisa formal dan not formal. Okay. And next, there is example of dialogue about expressing apology. Nah, di sini ada Tony dan ada Jill. There is Tony and Jill make a dialogue about expressing apology. So, Miss Hilda will read this dialogue and you can listening what my explanation or my dialogue. Okay. Tony, excuse me for being late to work. Jill, where have you been? Tony, my car broke down. Jill, that's too bad. Please try to fix it so that it doesn't happen again. Tony, yes, I'll work on it. Jill, thank you. Have a seat. We are working on the new project. Tony, great. Fill me in. And terjemahannya, Tony, maaf karena terlambat untuk bekerja. Jill, kemana saja kau? Tony, mobil saya mogok. Jill, itu buruk sekali. Tolong perbaiki mobilmu supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, Tony. Ya, saya akan memperbaikinya. Jill, terima kasih. Duduklah di kursi. Kami sedang bekerja pada proyek baru. Tony, luar biasa. Masukkan aku ke dalam proyek itu. So here there is example for expressing apology. Ada yang tahu? Anyone know? Mana contoh expressing apology? Di situ ada contohnya dan accepting apology. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu,
Miss Hilda akan kasih tahu. Nah, yang pertama itu excuse me for being late to work. Nah, di situ Tony meminta maaf karena dia datang terlambat. Meminta maaf kepada Jill. Dia menyadari kalau dia salah, kalau dia terlambat. Nah, there is exercise. Oke. Kerjakan sama-sama ya assessmentnya. Yang pertama, there is Tia. Blah blah blah, I come late. And the second, Mia. Do you bring the paper? Tia, blah blah blah, I have to finish it yet. Mia, oh my god, blah blah blah, let's do it together. Jadi ada yang tahu isi yang pertama itu apa? Nah, yang pertama bla bla bla, I come late, saya datang terlambat. Jadi kita meminta maaf karena datang terlambat. Apa sih bahasa Inggrisnya maaf? Nah, jadi jawabannya sorry, I come late. Ya, sorry, I come late. Mia, do you bring the paper? Nah, di situ apakah kamu membawa kertasnya? Nah, kalau tadi minta maaf, pasti kan ada jawabannya ya, accepting apology. Nah, mana yang jawabannya yang untuk merespon ucapan Tia itu? Ya, pintar. Never mind, tidak masalah, tidak masalah. Terus dia tanya, apakah kamu membawa kertasnya? Tia, bla bla bla, I have finished it yet. Saya belum menyelesaikan itu. Nah, jadi dia di situ merasa bersalah kan? Apa? Jadi jawabannya I'm so sorry. Nah, saya sangat minta maaf. Dia sangat menyesal ya gara-gara belum mengerjakan soalnya. Mia, oh my god, let's do it together. Mia kaget. Terus tapi Mia memaafkannya, jadi it's alright, tidak apa-apa. Let's do it together. Mari kita lakukannya bersama. Nah, jadi kita bisa mencontoh dari exercise ini ya, percakapan ini. Kalau ada teman yang salah, kita harus memaafkannya dan membantunya apabila ada kesusahan. Karena kesalahan itu wajar dilakukan oleh seseorang. But there is no one, because there is no one has never made a mistake. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi so we must accepting apology the person. And in my message to my student, please meminta maaf, baik kalian salah atau tidak, lebih baik mengawali untuk permintaan maaf ya. Oke, jangan malu, don't be shy to expressing apology. Okay, keep spirit to my student, and I think enough with this my explanation, and I sorry if I have many mistakes in my explanation. See you tomorrow, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.